Bali yang kita kenal tidak memiliki sumber daya yang strategis, namun dianugerahi alam yang indah, negara gunung, dan memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, sehingga Bali dikenal dunia dan menjadi prioritas bagi wisatawan untuk dikunjungi. Namun, Bali masih berupaya mencari formula terbaik dalam pembangunannya ke depan. Dalam menentukan arah pembangunan Bali ke depan, semua kaum cerdik cendekia berusaha menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Hal inilah yang dilakukan oleh Paiketan Krama Bali. Paiketan Krama Bali menggelar Mahasabha kedua yang resmi dibuka penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di kampus IPB Internasional Denpasar pada Sabtu 11 Januari. Mengusung tema Bali mau dibawa kemana, forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Bali dan bertujuan merumuskan arah pembangunan Bali ke depan. Dalam sambutannya, Mahendra Jaya menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Mahasabha kedua yang diharapkan dapat membawa Bali menuju tata kelola yang lebih unggul. Ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan pembangunan fundamental sebagai kunci sukses pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Bali yang aman, damai, dan sejahtera, tentu diperlukan pemikiran orang-orang hebat, cerdas, dan berwawasan luas. Ia juga optimis Bali mampu menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi tanpa kehilangan identitas budayanya. Mahendra Jaya yakin Bali akan berkembang dan mampu menjadi daerah yang kuat karena dirangkul oleh budaya dan adat istiadat yang senantiasa menjadi pondasi bagi perkembangan yang masuk di tengah gempuran budaya barat akibat derasnya pariwisata yang memilih Bali sebagai destinasi kunjungannya. Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan stunting di Bali telah menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrim di Bali turun menjadi 0,19%, jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12%. Sementara itu, prevalensi stunting di Bali pada tahun yang sama tercatat 7,2%, jauh di bawah angka nasional sebesar 21,5%. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Bali telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp431,36 miliar pada tahun 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbarui data P3KI, Bainim Bainik, serta mengimplementasikan strategi penanganan kemiskinan dan stunting secara berkelanjutan. Mahendra Jaya juga menegaskan bahwa pembangunan Bali dirancang secara holistik dengan pendekatan tematik, menyeluruh, dan terintegrasi. Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali melalui pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokalnya. Harapannya terwujud pendidikan yang berkualitas menuju generasi yang unggul, menjaga akar budaya itu sendiri. Sementara itu, Ketua Umum Paiketan Krama Bali Iwayan Jandra menyebut Mahasabha II sebagai wadah untuk menyatukan berbagai pandangan demi menentukan masa depan Bali. Selaras dengan visi pembangunan Bali, Nangun Satkatiloka Bali, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ide cemerlang dalam membangun Bali dan membangun kesejahteraan masyarakat Bali secara ngerombo. Dengan adanya Mahasabha II, Bali diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, sembari tetap mempertahankan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai identitas yang membanggakan. Humas Pemprov Bali melaporkan.